الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأمامي يا ربي به والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walaha ma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara, juga ibu-ibu yang hadir, rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara kesehatan kita dan juga keluarga kita di rumah, anak, istri, mungkin cucu-cucu kita Allah berikan selalu sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan membicarakan tentang ada 4 sifat yang mulia, tidak dianggap sekalipun amal dan ilmunya sedikit, tapi yang mengangkat derajat orang itu ada 4 hal. Rupanya 4 hal yang terangkat derajat tinggi ini, seorang ulama bernama yaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi membuat satu kesimpulan akhlak Rasulullah. Di antaranya ada 4 yang kita dapat mencontoh akhlak tersebut. Imam Junaid mengatakan arba'un tarfa'ul abda ila a'alil darajat. Ada 4 terangkatnya seorang hamba Allah ke derajat yang mulia. Wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, sekalipun amalnya sedikit dan ilmunya juga sedikit, tapi yang membuat dia terangkat derajatnya di sisi Allah. Udah jelas kalau di sisi Allah terangkat derajatnya, di sisi manusia amat mulia. Ini ada 4 hal jamaah. Apa yang pertama? Yang pertama, apabila kita punya sifat mulia itu, karakter jiwa kita punya sifat namanya al-hilm. Al-hilm, terjemahan al-hilm ini bisa tapi tidak tepat, diartiin sabar. Jadi hilm ini lebih daripada sabar. Ini yang Rasulullah memberikan satu doa
untuk kita amalkan. Beliau bilang, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ada permohonan beliau bilang, Allahumma aghnini bil ilmi, ya Allah kayakan diriku ini dengan ilmu. Pertama. Yang kedua, wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku ini dengan sifat hilim. Sekalipun ilmunya dikit, dia punya titel ya, bukan taman akademi manapun di dunia ini, juga amal takwanya juga nggak banyak. Lihat mereka-mereka yang hebat-hebat. Ini 4 hal ini yang membuat orang jadi terangkat derajatnya di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Ini kita cari jemaah, punya sifat hilim. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah, beliau diantaranya punya sifat hilim. Hilim, ya. Contoh misalnya, ini sifat hilimnya Rasulullah. Beliau waktu ke Taif disambitin. Taif. Dan itu Taif sampai sekarang ini daerah yang sejuk. Gak ada sesejuk Mekah dan Madinah. Itu dulunya, itu kota yang memang gunung-gunung batu semua. Nabi sampai ke sana dakwanya. Bukan disambut oleh orang-orang Taif, disambitin. Darah semua. Itu sahabat-sahabat bikin pagar betis lah supaya jangan Nabi kena. Berdarah jemaah. Nggak ada pakai ilmu kontak, ilmu batin itu batu jadi mentah lagi, nggak ada. Karena kan ada orang kayak gitu kan, bacok mempan, disambit nggak sampai gitu kan. Nabi kekasihnya Allah, nyata perjuangan, disambit kena, berdarah gigi taring Rasulullah. Itu yang mewujudkan dan langsung menjelmakan malaikat. Malaikat bilang, ya Muhammad, kami ini Allah berikan tugas untuk menjaga Taif. Kami jelmakan diri kami mewakili malaikat yang lain agar engkau izinkan aku akan tumpahkan semua ini gunung-gunung batu kepada orang Taif. Gimana ya Muhammad? Udah berdarah, baju sahabat Nabi gamisnya udah pada berdarah. Darahnya siapa? Darah Rasulullah. Nggak tega kalau darahnya Rasulullah jatuh ke bumi. Dia lebih baik gamisnya kena darah Rasulullah. Begitu cintanya para sahabat-sahabat Nabi. Udah macam-macam sangka buruknya, kurang ajar ini orang-orang Taif. Kalau saja Rasulullah pimpinanku mengizinkan untuk perangin, aku udah lebih dulu berani mati demi Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang jangan. Bukan aja sahabat yang ditahan sama Nabi, sahabat, malaikat. Kalau kau izinkan Muhammad, aku tumpahkan semuanya. Apa yang dapat di Taif ini? Jangan. Aku harapkan nanti generasi anak-anak dan cucu mereka yang akan beriman. Lihat jemaah. Coba kalau kita punya anak buah diserang kita, maju, masa lu takut? Ini bukan sahabat, bukan manusia biasa, malaikat. Ditahan, jangan. Aku gak sabar ya Muhammad yang kau begini. Tuh ilmunya Nabi. Coba kalau kita, saya ceramah misalnya, disambitin sama orang daerah sono, gimana ustaznya? Habisin kalau bisa. Gue gedeg liat mukanya.
sabar menerima, tapi berpikir bukan sekarang aku musnahkan semua orang-orang nyabit, nanti mereka ini akan punya anak, punya cucu. Itu yang aku harapkan. Itu hilim namanya itu. Artinya dalam rumah tangga, biar diomelin sama bini, direndahin sama bini, ditunjuk-tunjuk sama bini, tapi kita mikirin juga, dia udah sarapan pagi belum dia? Hebat kan tuh? Kita kalau ditunjuk-tunjuk sama bini, dasar lagi kurang ajar, belagu-belagu banget, nggak mikirin masa bodoh dia, mati-mati dah. Yarin gua beliin, yarin gua ambek. Ini gitu, sabar bukan terima doang. Orang punya hilim, saya ulang lagi nih, bini, istri dah maksudnya. Istri kita habis-habisan. Memang kita kan sebagian biar kiai ustad, kadang-kadang ada juga yang takut sama bini. Ada yang takut sama bini. Iya mah, iya mah. Orang yang punya sifat ilim, disakitin kita, direndahin kita, emosi kita tahan, sabarnya. Tapi bukan sabar doang, ilim. Mikirin dia ntar pagi di jam 7 belum sarapan. Jangan sampai dia sakit mah. Jangan sakit lambungnya itu bermasalah. Diomelin, ditunjuk-tunjuk. Kita masih nyari nasi uduk bakal bini kita. Ya Allah, hebat itu. Tuh hilim tuh jemaah. Susah diterjemahin. Kalau sabar diam doang, nggak ngelawan, nggak nimpalin, tuh sabar tuh. Iya emang apa salah? Apaan tuh? Di HP kok ada bacaan ini? Masa bacanya Pak Haji Ishak? Halo sayang. Masa Pak Ishak ngomong sayang sama kamu? Nah lu, tulisannya laki-laki, tapi yang bicara perempuan. Kan kita, akal kita hebatnya kayak Abu Nawas. Akal kita tuh hebat, nipu bini kan. Nah kita di kamar mandi lagi uduk, ring, siapa sih ini? Halo sayang, di mana? Oh sayang di mana? Tulisan Pak Haji Ishak. Wah, tuh bini marahnya. Habis dan oh begitu, oh begini, oh begitu. Wah, habis-habisan. Tapi bukan sabar doang, punya sifat ilim. Habis-habisan lah gitu dah. Apakah yang sehingga tuh teriak-teriak dia kedengeran? Tetangga sebelah kenapa itu? Kenapa? Diomelin. Pak Ustadz diomelin sama bininya. Rame itu habis subuh. Keluar kita sebagai suami, itu suami diomelin, diketok sama centong kepalanya lagi. Cakep kan? Kita diam, kita nggak timpalin, kita sabar. Tapi punya sifat ilimnya gimana? Udah sabar menerima, mikirin dia ini supaya ini udah jam 6 belum sarapan pagi, mau ngantri beli nasi uduk supaya bini kita itu yang begitu keadaan cerewet begitu biar nyarap. Coba kalau kita gimana coba? Nabi itu punya sifat namanya ilim. Ya Allah, diludahin mukanya, ludah bener orang Yahudi. Yang ludahin sakit, Nabi pertama yang jenguk. Coba lihat, ini makanya biar ilmunya sedikit, biar amal takwanya sedikit, tapi punya sifat 4 ini mulia, Allah angkat derajatnya. Artinya nggak ada dendam, nggak punya sifat dendam. Diludahin, sakit diludahin. Nabi datang ke rumah itu orang membawa sesuatu kue, parsel barangkali. Bisa kita begitu? Jangan lagi diludahin, dijelek-jelekin aja. Kita tanya, jelekin itu Pak, sebelahnya itu Pak. Kata Pak Juntung, ini sebelahnya orang kemarin rame di Cipinang, ini dia. Oh ini. Akhirnya dia langsung kabur pulang tanpa salaman lagi. Itu lihat tuh. Jatuh di tangga Babu Salam, dibawa ke persahabatan. Kita yang kita tahu orangnya itu mau nggak jenguk ke persahabatan? Yang bikin ulah, yang bikin nama kita jelek, yang bikin gosip, itu dia sebelahnya. Kata Bapak Haji Untung, Pak ini sebelahnya nih. Ya, nggak apa-apa.
Ini dia. Yang jadi rame-rame ini sumber dari dia. Bapak nggak berbuat kan? Difitnah habis-habis ini dia. Salaman juga enggak, bisalam-salam langsung berangkat, tinggalkan tempat. Dah rame-rame. Security di Bagus Salam misalnya, Bapak hati itu gua. Kita lihat jatuh. Dibawa ke Persahabatan. Jam 8 kita yang digituin jenguk. Kira-kira model kayak kita jatuh dibawa ke Persahabatan, mau nggak jenguk gitu? Pikirin mau nggak jenguk? Pak, itu yang tadi itu Pak jatuh Pak. Terus ada mobil jamaah dibawa ke Persahabatan. Ya Allah, di mana, kamar mana? Ya orang punya sifat hilim. Coba kalau kita, Pak yang itu Pak jatuh, syukur biar mampus nih. Ini model kita ini coba. Nabi punya sifat hilim, ya Allah. Kita dianjurkan punya sifat hilim, marah sama anak buah kita, marahnya bukan main. Tapi waktu makan siang tetap kita ajak. Bisa gitu. Kita kalau udah marah emosi, 7 minggu kita nggak mau negor, masih ingat aja dah. Ini mahalnya mah. Kita baca doa tuh, ya aghnini bil hilm, ya aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi, hiasin diri kami dengan ilmu. Anak yang memang nggak ngerti jasa kita, begitu capek nyari uang tapi tetap aja marah-marah. Apa-apa ya, mau tahun baru nggak nyewa villa, dasar bapak pelit, duitnya banyak padahal, buru-buru jalan-jalan. Punya bapak begini, sel gue jadi punya bapak. Lah, ada yang begitu. Nyesel punya bapak yang begitu. Lu mau punya bapak siapa? Tukang kue rangi. Ini kan tahun baru, dikit lagi 14 hari lagi. Maunya mereka tuh, manakah itu ada program jalan-jalan kayak nyewa villa. Apalagi teman-teman mereka itu, aku dong nanti 3 hari sebelum acara ulang tahun baru ku kesana, hari Jumat berangkatnya, malam 1 malam Minggu aku nginep. Kamu punya orang tua kan uangnya banyak. Ih, ayahmu pelit. Diprovokasi nih anak kita, nyampein kepada kita, Pak, ayo dong Pak, dasar pelit Pak, bapak pelit begitu. Ih, bapak kalau pelit Pak, kucing ada menit mau muka bapak Pak. Makanya jangan. Anak kita punya sifat sabar, diam, tapi hilim. Butuh banget sekarang punya sifat hilim. Dicaci maki, dijelek-jelekin, waduh, tetap senyum. Cari yang begitu, yang sifatnya hilim. Bapak yang punya sifat hilim, bini punya sifat hilim. Kita pacaran lagi, kenal sama janda muda, itu bini, Papa alhamdulillah, berarti Papa ganteng, orang banyak cinta sama Papa, nggak marah, girang Mama, berarti Papa ganteng. Ada nggak bini begitu? Datang teman kita Bagus Salam ke rumah istri saya, Bu Haji, Mi, Ustadz kayaknya pacaran lagi, Mi. Ada tuh di Bagus Salam janda muda, anaknya 1. Anaknya umur berapa? 46 kali. Ibunya umur berapa? Kata bini yang punya sifat, alhamdulillah, saya nggak marah. Berarti suami saya ganteng, masih ada yang demen sama suami saya. Hilim tuh. Ada nggak bini kita begitu? Penting punya bini hilim, punya anak hilim, ya Allah. Ini kita baru punya sabar. Sekalipun sabar cakap, innallaha ma'as sabirin. Tapi lebih tinggi daripada sabar, sifat hilim. 1, siapa yang punya sifat hilim, sekalipun ilmunya sedikit, amal ibadahnya sedikit, terangkat derajat yang tinggi. Enak kita berkawan gitu.
nggak punya cegukan, Pak, nggak mudah marah. Ya, satu. Yang kedua, sifat apa yang paling bagus? At-tawadhu, rendah hati. Ya kembalinya siapa lagi kalau bukan sumber akhlak pada Rasulullah. Mau contoh siapa? Hilim siapa coba? Siapa yang dijadikan panutan di dunia ini kalau enggak Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kaisar mana yang menampakkan tawadhu, merendahkan hati? Rasulullah. Artinya itu kalau yang gampang itu tawadhu, orangnya cepat mengadaptasi di mana dia berada. Di kalangan orang miskin dia seperti orang miskin. Di kalangan dia orang-orang intelektual dan orang-orang kaya, bangsawan, dia seperti bangsawan, nggak rendah dirinya. Sebab kalau kita bergaul sama orang miskin, kita berpakaian orang kaya, sungkan dengan orang miskin. Sungkan. Kita punya saudara orang miskin semua. Waktu acara arisan keluarga kan datang semua, pakai jam tangan 6 di sini. Gimana kata saudara kita? Saudara kita rumahnya kayak gila juga ya. Pakai jas rapi. Saudara-saudara kita orang Cipinang semua. Kita pakai jas, pakai dasi. Kayak direktur. Padahal acara apa? Arisan keluarga. Yang makannya lontong sama tempe. Pakai jas rapi. Mas bisa menyesuaikan, Mas. Supaya dikata apa begitu? Saudara-saudara kita lihat kan, udah kita begitu kayak begitu. Kita menyesuaikan. Orang tawadhu orang yang merendahkan hati, bukan merendah diri. Itulah Rasulullah. Yuhibbul fuqara wal masakin. Beliau orang hebat. Tapi bergaul sama orang-orang yang dianggap hina oleh orang kaya, miskin. Mana ada orang kaya pejabat, mana ada orang kaya pengusaha, mana ada orang kaya yang hebat paginya itu pintu mobilnya dibukain sama security-nya, mau bergaul sama orang miskin. Kita udah otomatis kalau sudah tingkat ekonomi kita di atas, rasa-rasanya kita alergi bergaul dengan orang-orang miskin. Nabi bukan. Kau cari Muhammad, mereka di kalangan orang miskin, di situ ada Muhammad. Ya Allah. Kita umat Islam, tapi kalau udah status ekonominya hebat, lagunya kayak Fir'aun. Pagi Pak, yang mau gitu tuh. Wah, angkuh banget. Wah, sehat Pak? Alhamdulillah. Maunya tuh, ya Pak, iki, oko, ini Pak, ini, thread. Wah, begini, mau begitu, begini Pak. Itu yang kita lihat sekarang kebanyakan, itu mereka adat, tradisi, dan akhlak dia tuh udah kayak kaisar. Nabi nggak begitu. Kita kan ikut siapa? Rasulullah. Rasulullah sama anak-anak Pak beri salam. Assalamualaikum, gimana anak kalian? Saya sehat semuanya. Sehat ya Muhammad, mau kemana kalian semua ini? Ditanya. Mau kita orang kaya, naik mobilnya mobil mahal, bukan Alphard lagi, Alphard. Mau ngambil layangan anak yatim yang lagi putus, pakai jas rapi mau ke gedung MPR, ambil layangan yang putus. Nina mau begitu. Kita kalau dipakai baju hebat, merendahnya berat kita. Saya ulang lagi, kita kalau dipakai baju hebat, mulia, merendahnya kita apa? Berat. Orang tawadhu yang merendahkan hatinya, bagaikan bintang yang saya berulang kali mengatakan, bintang ada di got bayangannya, ada di kali bayangannya, ada di empang danau bayangannya. Ya salam,
Bintang tempatnya di langit. Bintang tempatnya di langit, tapi bayangannya ada di got, ada di empang, ada di sumur. Jangan seperti asap. Itu asap lambang sombong. Kalau kita nyedot rokok, dikumpulkan itu asap di mulut, kita lepaskan itu rokok, yang rokok nih, itu asap kemana Pak? Ke bawah ke atas? Ke bawah ke atas? Itu sombong. Gak mau ke bawah dia. Gak mau ke bawah. Orang punya sifat tawadu enak. Bergaul sama kita, mau ke musola datang, ke masjid datang. Padahal dia ini bintang ini. Di perusahaan ini, di Hirut ini, direktur utama, dan macam-macam. Ini jenderal ini. Iya Pak, biasa aja. Malah kaosnya sobek, dipunya ininya, keteknya. Gitu. Dia lebih senang mengadaptasi. Masa direktur utama begitu pakaiannya? Kancingnya copot Pak, 2, masa begitu? Masih rapian Pak Untung pakai jaket hitam. Emang gitu Pak? Nggak tahu dia. Ini menentukan nih. Wow. Begini aja keadaannya lagi sholat berjamaah. Pakai celana kolor putih, pakai kaos, ya itu repot, bintang ini. Itu namanya tawadu. Bisa kita begitu? Dihina-hina kayak orang miskin, dihina-hina kayak orang jelata. Tapi ini bintang ini. Makanya Imam Junaid mengatakan punya sifat 4 top manusia. Itu namanya manusianya manusia. Bukan kedok. Itu salah satu diantaranya akhlak Rasulullah, dia fotokopi di dirinya. Kita kan enggak, ya Allah, baru jadi RT aja juga, waduh, nggak mau di belakang. Gua RT, masa gua di musola di belakang? Gua RT, lu nggak ngoromatin gua, besok bikin gua tanda tangan. Itu baru RT. Ini yang berat lagi nih, sifat tawadu, merendahkan kita punya hati kita. Siapa sih lagi pula? Siapa sih yang senang orang congkak sombong? Fitrahnya manusia, hati nurani kita nggak demen orang sombong. Ya sombong ilmu, ya sombong kekayaan, ngomongnya gede gitu. Ada orang miskin di hadapan dia cerita tanah mau beli sekian puluh miliar. Yang dihadapin tetangga itu tukang cendol. Jangan bicara miliaran, dia nggak belum kehitung berapa itu 1 miliar. Saya bilang sama ibu-ibu, kalau pengajian ibu-ibu saya paling senang banget. Bu, ibu kalau penampilan cantik, cakep, itu di kalangan istri-istri direksi, biar cantik Bu, ibu jadi nggak hina. Nah, ibu ada di musola tahlilan, pakai gelang 6 biji di tangannya, angkat tangan bunyi keroncong. Orang nggak ada yang demen. Pakai bulu mata palsu di tahlilan di musola, bulu mata palsu. Jadi kayak orang pakai ini, mungkin dibeli yang di mainan anak-anak kali itu, ditempelin pakai flower blue. Jadi kalau kedip itu kayak orang kelilipan gitu. Ibu ada di mana? Mohon maaf, jangan sombong biar kata cantik. Untuk apa cantik muka tapi orang nggak demen? Ibu ada di mana ini? Di pengajian, ya Allah. Lain kalau ibu kumpul di kalangan bini-bini direksi, bini-bini menteri. Wah, tampil lebih cantik. Ya Arin, sekarang kan penampilan bohong semua kan Mbak Henol. Kan busang beli, biar kelihatan Allah. Pakai baju yang bagus. Kenapa? Tampil saya ada di mana ini? Tampil di orang Cipinang. La ilaha illallah, la ilaha. Ya Allah, di sini ada 3, di sini 6.
pakai bulu mata 6 cm, sampai kedip susah. Kedip. Pak Ustadz mana ya? Gituin Pak, gituin. Susah Pak Ustadz, kenapa? Kena lem pelor bulu syukur. Pelor gue kebangetan kenceng kan? Tau nggak itu lem besi? Supaya nempel. Miring sebelah akhirnya begitu. Ibu begini kenanya tuh di kalangan mereka orang kaya. Jadi kan jadi overacting, jadi kelihatan orang ini ibu kenapa ini? Kita gini juga, di mana kita kumpulnya? Mentang-mentang jadi lurah saya bilang. Ada acara maulid dan di musola masih pakai baju dinas lurah aja. Buka baju dinas yang di kelurahan Pak. Saya bilang di Lurah Cipinang. Kok Ustaz begitu sih? Iya Bapak. Orang tahu Bapak lurah. Pulang dulu sebentar, ganti pakai baju koko, mengadaptasi. Masa datang jam 9 malam habis isya masih baju dinas, berarti Bapak belum mandi. Kita kan menunjukin sebagai pimpinan, wow. Apalagi camat, tanya tuh camat yang lama kemarin. Yang ada cropnya di situ, cropnya gede gitu tuh. Crop apa tuh yang gini? Wah, pulang dulu Pak. Atau di kantor Bapak siapin baju koko, saya akan datang ke sini. Pakai baju koko. Ada peci, pakai peci hitam. Mengadaptasi. Di sini ada yang datang juga, mohon maaf. Saya bilang begitu. Tuh di Polsek Pulau Gadung waktu Muslim. Bapak, kalau kedatang maulid tempat saya pakai polsek, pakai baju koko Pak. Bapak, orang tahu Bapak polisi. Iya pakai baju-baju dinas itu di kalangan, namanya nyombong diri kan gitu. Taruh pistol di sini. Enggak mau nembak siapa? Acara maulid. Bapak nih polsek, baru polsek, belum polres. Belum polres, pakai baju koko, apalagi pakai peci haji. Kenapa? Yang hadir banyakkan Pak Haji semua, mengadaptasi, murah peci haji, pakai baju koko. Dulu waktu Pak Putu, polsek kita Pulau Gadung, padahal dia orang Hindu, datang ke acara-acara maulid di Gading Raya. Kita setir Pak, nanti sebuah gabungan datang Pak. Iya, Bapak jangan pakai baju dinas. Loh, saya kan orang tahu Bapak polsek. Saya di masjid ngomong begitu. Jadi minta maju dan Bapak beli baju koko yang XL atau yang L. Minta sarung. Oh gitu Pak Ustaz, pakai sarung. Pakai peci yang haji itu yang begitu langsung. Jadi begitu, datang. Mulia Pak. Dia pakai. Dia kan anak-anak muda yang bawa marawis nggak tahu ini orang Buddha. Oh Hindu apa Buddha? Terus saya lupa tuh Pak Putu. Orang Bali. Sekarang udah balik lagi ke Bali. Turun dari mobil. Anak muda, pada cium tangan. Pada cium tangan. Gimana? Ya ini Pak. Ya, dia kata cium tangan. Dia kata kiai. Cakep adaptasi. Orang kalau mengadaptasi keadaan di mana saya begini begitu, mentang-mentang ustadz olahraganya pakai training, olahraga pakai gamis. Dia memang tukang korma. Ini olahraga Pak Ustadz, kita ngadakan acara olahraga di depan Babu Salam. Yuk di sini ya sekali-kali yuk. Buka gamis pakai buatlah training, pakai kaos. Nah, olahraga pakai sorban, bawa sejadah, mau salat duha, menyesuaikan tercakap. Tuh orang tawadu begitu Pak, berada di mana dia? Oh orang senang, dia bintang. Tapi kadang-kadang ya Allah itu kok bintang ada di gotnya. Tuh istilahnya begitu tuh. Punya sifat tawadu, merendahkan diri, merendahkan hatinya. Orang gak kenal siapa hebatnya dia, tapi dia kental hubungannya kepada orang miskin. Orang miskin punya acara, dia datang lebih dahulu. Kita kan beda. Tahlilan acara 100.000 hari, orang kaya. Yang sebelah lagi sono, besoknya orang miskin dan 1.000 hari. Saya tanya, yang banyak hadir yang mana Pak? Jamaah. Sebelah sono, Pak itu namanya, wah orang kaya, diumumin di masjid Babu Salam,
Bapak-bapak sekalian, nanti malam Ahad, malam Minggu di Pak itu tuh yang dia direktur itu BI ngadakan 1000 hari orang tuanya. Mohon kedatangannya dan beliau akan memberikan bingkisan-bingkisan dan sekaligus akan mengeluarkan zakat hartanya kepada jamaah yang hadir. Orang miskin besoknya malam Senin tuh Pak Udin ngadain 1000 hari. Mohon kedatangannya. Ini sono lontong sama tahu sebelah. Kalau sono ada bingkisannya sama duit 1 amplop 3,5 juta. Orang banyak datang kemana Pak? Ayo deh. Acara 1000 hari tahlilan yasinan. Banyak yang datang yang ujungnya namanya apa, yang Udin. Yang Udin, sampai salam ya, perut gue sakit. Lu datang nggak? Gue mulas habis sholat maghrib. Kucing gue nggak ada, dipakai sama anak gue. Macem-macem. Coba kalau yang orang kaya punya hajat, nggak punya biji, minjem. Sakitnya dia mulas, hilang. Ini kita kadang-kadang bisa bedain itu di acara masyarakat. Orang kaya aja punya hajat, ya Allah. Yang nggak pernah ke musola, sholat maghrib dia diajak. Ya kalau orang miskin, orang miskin emang ketahuan kuenya, kue lapis legit, nama itu atau ubi rebus. Maaf ya Pak Ustadz, maafin ya saya nggak bisa hadir. Kenapa? Dari pagi perut saya mules mulu. Ada aja orang miskin perutnya mules. Coba lihat di masyarakat, orang tawadu di mana, apalagi kalau lihat Rasulullah. Gimana Rasulullah? Yuhibbul fuqara. Dia senang orang fakir miskin. Bila sakit paling duluan jenguk orang miskin. Kalau meninggal dunia paling dulu Rasulullah datang sholatin jenazah dan ngantar jenazahnya. Hebat, bintang ada di got. Sifat tawadu disenengin sama kalangan orang-orang bawahan. Ini sifat mulia yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga sekarang. Bantuin ngitung, saya lupa ini. Ya, yang ketiga betul. Hah? Tadi kedua kan? Sekarang berarti ketiga. Yang ketiga, benar nih ketiga? Hah? Tadi kan kedua. Yang ketiga, was-sakha'u, punya sifat sakha. Kalau orang Betawi Cipinang namanya bares. Kalau bahasa Jermannya dermawan, murah tangan. Orang senang Pak. Udah tawadu, rendah hati, kemudian lagi sifatnya hilim, murah tangan. Subhanallah. Apa aja mau diberi. Bulan kemana kamu? Saya kecil-kecilan Pak, nambahin beli bensinnya. Saya lihat Pak Arif Rahman gitu. Pak Arif Rahman, Dr. Arif Rahman, kan dia sebagai pengurus masjid saya, Baitur Rahman. Pak Ustadz pulang kemana Pak Ustadz? Saya kesana apa aja? Padahal udah dikasih sama pengurus amplop ceramah. Kalau di bensin, subhanallah, tangannya murah. Kita bukan murah, yang ada dalam kantong itu Ustaz diambil. Ya Allah. Udah saya bayar, kita yuk nyarap yuk. Di mana tuh situ tuh dekat apotek klinik. Jangan bayar, ntar saya yang bayar. Ya. Orang kalau murah tangan baris suka traktir, dia ikut acara-acara ziarah atau acara-acara mau berkamar, kita girang. Bapak ikut nanti jam 9, saya ikut. Waduh, girang. Ada orang murah tangan suka traktir, ngikut. Coba kalau yang dia nggak ngikut, yang ikut si pelit gimana? Anak ikut, ya lu ngikut lagi. Orang kalau pelit, kucing ada bener mukanya. Tapi orang kalau murah tangan, bares, dermawan, dia pulang dari masjid Babu Salam, itu ayam, si bares lagi pulang. Pasti ntar dia bakal ngeluarin gabah atau beras. Ayam tahu Pak, di antara, bangun. Ini si murah tangan pulang dari Babu Salam, kita belum ngapa-ngapain. Coba kalau si pelit, akhirnya begitu biar kamu patok mendingan gitu. Udah akhlaknya Pak, sudah dia sifatnya helim,
merendahkan hatinya, murah tangannya. Subhanallah, didoain mulu. Saya minyak wangi masih ada, dikasih lagi sama seorang, saya doain. Orang itu namanya Pak Haji Untung. Murah tangannya. Subhanallah. Kita kalau dibagi sesuatu sama orang, apa kek? Nggak mungkin disumpahin. Tapi orang kalau pelit, didoain gak Pak? Orang kalau pelit, dia makan sendirian, makan toprak, kita depan dia nawarin kagak, malah nawarin itu piring toprak, nawarin pakai diludahin. Lu mau ini? Ya, kayak gini nih. Mau makan sendiri. Ya salah, orang pelit siapa yang demen? Sakha itu artinya orang murah tangan. Mau ada duitnya, mau traktir aja, saya bayar. Enak ya Allah. Orang pelit cuman belaga doang, itu kantong mau dibuka dompetnya, saya mesti naik ke dalam. Belaga-belaga mau bayar, ya berapa? 250.000. Udah coba. Udah dibayar, ya udah nggak. Laga tuh begitu tuh, laganya begitu tuh, perak. Coba lah, anak muda tahu, biar ente gak ganteng, anak muda, ente gak ganteng, tapi murah tangan, cewek demen. Kan potongan anak muda yang hadir kan bukan potongan bintang film, atau potongan sederhana, relatif, tapi murah tangan, ganteng, pelit, gak ada yang demen. Perempuan Islami dan dia termasuk yang solehah, kenalan, ta'aruf. Mas, ntar kita ke sana yuk, ke Wali Songo, lihat buku-buku Islam yuk. Jam berapa? Jam 10. Si pelit ngajak, wah gantengnya, mulai sampai di sini rombongan, kita naik apa Mas? Taksi ya? Apa online aja? Jangan. Kenapa? AC-nya nggak bagus, dingin. Busway, apalagi busway, kalau kita dapat duduk kiri gitu, jadi gimana? Jalan jadi sehat. Sampai Jalan Pemuda, dekat sana tuh ada es kelapa muda. Mas, kita beli es kelapa Mas, enak Mas. Jangan batu. Jalan dari sini ke Kuitang, soal Islamic Center, Wali Songo atau Wali Senin. Berangkat setengah 9, sebenarnya jam 11:30. Jalan, Mas, lapar Mas, yang tadi di rumah ada. Kita ini banyak formalin ini, jangan sakit perut loh. Itu perempuan gua kapok ikut lagi. Pelit, orang pelit biar ganteng nggak bakal dikagumin. Tapi orang sederhana, ya Allah, tapi murah tangan, murah, dia suka memberi. Gua nggak ngelihat jeleknya, tapi ini orang apa aja. Mas, aku beli jilbab Mas, beli 6, beli. Ya Mas, makan bakso nggak? Oh, dibungkus mama, beli. Mas, bungkus bakso 1 juta Mas. Ya namanya contoh. Gimana kek, Ustadz harus pintar contoh. Iya, beli bakso 1 juta, sama mangkok-mangkok yang dikasih. Jadi orang murah tangan disenengin Pak. Yang terakhir, ya, yang keempat ya. Hah? Nanti ngitung apa? Keempat. Tadi ketiga. Kalau nggak begitu nggak diperhatiin. Yang keempat sekarang nih ya. Apa yang keempat? Oh, apalagi? Wa husnul khuluq. Bagus akhlaknya, bagus perasaannya, ya Allah, akhlaknya bagus. Bergaul sama orang tua dicium tangannya, cakep. Tuh. Kita duduk di mobil Metro Mini dah, kita nggak pakai bawa mobil, ada nenek-nenek diri punya akhlak. Bu, silakan bu. Ini saya mau tanya nih, kalau kita naik mobil apa busway kayak ada 2 perempuan tua umur 70 diri, ada perempuan muda 22 mau kuliah diri, yang kita persilakan yang mana? Alu yang bener.
yang punya akhlak. Silakan. Ini orang gak punya akhlak, yang tua masuk, nenek masuk aja ini, mana bau. Coba kalau duduk tuh anak remaja, ya Allah mau kuliah wangi, kita liatin, nongol sono belaga-belaga lihat kaca mobil, lihat lagi. Orang yang punya akhlak mengutamakan orang-orang tua. Orang punya akhlak demen Pak, ini mulia semuanya ini. Tinggal prakteknya dah. Siapa yang ingin fotokopinya Rasulullah, di antara 4 sifat itulah akan terangkat derajatnya sekalipun amal ilmunya sedikit. Cukup dah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah